Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rosita, saya adalah guru matematika yang akan mengajar di kelas 9 ya. Dan langsung saja kita masuk ke materi pada semester pertama ini mengenai bilangan berpangkat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk menjelaskan dan melakukan operasi bilangan rasional berpangkat serta sifat-sifatnya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Kita lanjutkan ya langsung materinya. Nah, untuk bilangan berpangkat, bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A pangkat N ini sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai A yang terakhir sebanyak N faktor. Jadi tergantung pada nilai N ini. Kalau nilai N ini ada 2 berarti A-nya perkaliannya berulang 2 kali. Kalau misalnya N ini ada 5 berarti A-nya perkaliannya berulang 5 kali dan seterusnya ya, tergantung dari banyaknya nilai N. Dan seperti kita ketahui, untuk A pangkat N ini adalah di mana A ini adalah merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan N ini adalah eksponen atau pangkat. Ya. Kemudian kita lihat nih, di sini ada beberapa contoh sederhana. Ada yang pertama adalah P kali P kali P kali P kali P kali P. Kita lihat nilai P ini berulang berapa kali? Setelah dihitung ternyata nilai P ini berulang sebanyak 6 kali. Maka bentuk pangkatnya adalah P pangkat 6. Mudah ya. Contoh yang kedua, misalnya negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5 ini berulang sebanyak 3 kali perkaliannya. Maka bentuk perpangkatannya adalah negatif 5 pangkat 3. Setelah kita hitung-hitung-hitung, ingat ya, karena bilangan negatif dan jumlah perkaliannya ini sebanyak 3 kali, berarti ganjil ya, maka hasil akhirnya adalah negatif. Negatif 125. Ya, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, jawabannya adalah negatif 125. Kalau ini bagaimana? 5 kali 5 kali 5, maka bentuk pangkatnya adalah 5 pangkat 3, karena 5 ini berulang sebanyak 3 kali perkalian. Jadi jawabannya adalah positif, 125, karena bilangannya adalah bilangan positif. Baik, perhatikan contoh yang berikut. Kita lihat ya, ini adalah bentuk perpangkatan. Sekarang kita ubah menjadi bentuk pangkat perkalian berikut. Berarti ini 4-nya 1, 2, 3 ya. Ada 4 kali 4 kali 4 kali A kali A. Maka kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 4 pangkat 3 A pangkat 2. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini juga sama contohnya, ini negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2 berulang sebanyak 4 kali pengulangan, X-nya berulang sebanyak 3 kali. Maka bentuk hasil jawabannya adalah negatif 2 pangkat 4 X pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kali ini akan Ibu bahas mengenai 3 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, dan perkalian pada bilangan berpangkat yang basisnya berbeda. Oke, untuk yang pertama, sifat ini A pangkat M dikali A pangkat N. Jika bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama A ya, kemudian pangkatnya adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya bertambah. Oke. Kemudian jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka ini hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikali ya, pangkat dipangkatkan, pangkatnya jadi dikali. Tapi jika bilangan seperti ini ya, di dalam kurung ini ada A kali B dipangkatkan M, maka masing-masing kita pangkatkan saja. A-nya pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ini tidak bisa kita gabung penjumlahan pangkatnya karena bilangan pokoknya tidak sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh berikut ya. Oke, kita lihat pada sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh soalnya, kita lihat yang pertama, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, di sini 3, sehingga pangkatnya kita tambahkan. Hasilnya menjadi
3 pangkat 5 ditambah 2. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 7. Ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, ini juga bilangan pokoknya masih sama, yaitu negatif 2 semuanya. Karena sama, maka pangkatnya jadi bertambah. Negatif 2 pangkat 3 tambah 2 tambah 4. Jadi hasilnya negatif 2 pangkat 9. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, ini bilangan pokoknya adalah pecahan negatif 4 per 7. Ini juga sama ya bilangan pokoknya. Kita lihat hasilnya berarti ini negatif 4 per 7 dipangkatkan 3 tambah 3. Hasilnya negatif 4 per 7 pangkat 6. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini contoh yang bilangan pokoknya tidak sama. Di sini 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya tidak sama, maka kita harus urai menjadi perkalian berulang. Jadi hasilnya di sini adalah 3 kali 3 berulang 2 kali perkaliannya. Kemudian dikalikan lagi dengan 2 kali 2 kali 2 berulang 3 kali. Maka hasilnya yang ini 9 dikali yang ini 8. Hasil akhirnya adalah 72. Selanjutnya ini ada aljabar ya. Ini kita kalikan untuk yang bilangan pokoknya sama atau yang variabelnya sama. Yang variabel sama berarti pangkatnya bertambah. Ini A dengan A berarti A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Kemudian B dengan B, maka di sini B pangkat 3 dikali B pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya adalah yang ini menjadi A pangkat 2 tambah 3. Yang ini menjadi B pangkat 3 tambah 5. Hasil akhirnya A pangkat 5 B pangkat 8. Nah, dengan sifat berikutnya, perpangkatan pada bilangan berpangkat. Sifatnya adalah A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Pangkatnya jadi dikalikan. Nah, seperti ini. Kita kalikan bilangan pokoknya 3, pangkatnya 2. Karena dipangkatkan, pangkatnya jadi dikalikan. Hasilnya jadi 3 pangkat 2 kali 5 adalah 10. 3 pangkat 10. Yang ini juga sama, berarti ini kita operasikan dulu yang di dalam kurung siku. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2 kali 3 dikalikan dengan yang ini negatif 2 pangkat 4, sehingga kita peroleh yang ini negatif 2 pangkat 6 dikali negatif 2 pangkat 4. Karena operasi ini dikali, maka pangkatnya jadi bertambah 6 tambah 4. Hasil akhirnya adalah negatif 2 pangkat 10. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke sifat keempat. Operasi perkalian bilangan berpangkat berbentuk A kali B di dalam kurung dipangkatkan M. Hasilnya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh soalnya seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada 2A dikali B dipangkatkan dengan 3. Sehingga kita urai satu persatu yang di dalam kurung ini dipangkatkan 3 seluruhnya. Kita buka menjadi 2 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 3. Semua dipangkatkan 3. Hasilnya 2 pangkat 3 itu berarti 8. 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian A pangkat 3, B pangkat 3. Nah, ini hasilnya. 8 A pangkat 3 B pangkat 3. Yang berikutnya di sini ada operasi perkalian. Nah, ini aljabar, ini aljabar. Kita buka dulu yang di dalam kurung. Berarti hasilnya yang di dalam kurung ini 2 pangkat 4 P pangkat 4, kemudian Q-nya juga pangkat 4. Kalikan dengan 3 pangkat 2 P pangkat 2 Q pangkat 2.
Sehingga kita peroleh 2 pangkat 4 itu adalah 16, P pangkat 4 Q pangkat 4 kali 3 pangkat 2 itu adalah 9, P pangkat 2 Q pangkat 2. Nah, kita selesaikan. 16 dikalikan dengan 9 kali 9, kemudian P dengan P berarti P pangkat 4 tambah 2 karena operasi perkalian. Kemudian yang ini Q pangkat 4 tambah 2. 16 kali 9. Ayo dihitung 16 kali 9 berapa? 16 kali 9. Itu hasilnya 144. P-nya pangkat 6, Q-nya pangkat 6. Selesai. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang bentuknya seperti ini. Tentukan nilai X pada soal berikut. Nah, kita lihat ini contohnya 2 pangkat X sama dengan 8. Di sini kita cari nilai X-nya. Maka yang kita lakukan adalah mengubah angka 8 ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. Caranya seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat berapa. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Setelah kita hitung, ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Karena bilangan pokok di kiri dan di kanan sudah sama, ini bisa kita coret, sehingga hasil akhirnya kita peroleh nilai X sama dengan 3. Nah, kita dapat nilai X-nya adalah 3. Yang berikutnya di sini sama caranya ya, kita cari nilai X ini dengan cara mengubah yang di ruas kanan angka 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa supaya hasilnya 81. Nah, berarti kan ini 3 pangkat X kali X sama dengan 3 pangkat berapa hasilnya 81? Oke, 3 pangkat 4. Sehingga kita peroleh nilainya adalah X dikali X sama dengan 4. X kali X itu adalah X pangkat 2 sama dengan 4. Maka nilai X-nya adalah akar 4. Kita peroleh X-nya adalah 2. Nah, begitu. Oke, cukup Ibu rasa ya untuk pembahasan soal kali ini. Selamat mencoba. Silahkan dikerjakan latihan dan tugas-tugasnya, pelajari modulnya. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih.